Aganasang tomatot tariolo pemali sanre oko daun pintu ndak boleh bersandar di daun pintu. Pemali. Hah? Ditoga ka sandre ko daun pintu Pemali ipak beni sesae isaliwa bola. Ia kopura ni mak beni aja dipakai kecuali dicuci kembali. Pemali mattoba tawe, mattoba kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalingan roto? Ia komelo ki mak guru itongangi ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasangnya tomatot pemali itu adalah hadis. Hadisa. Buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang katau pigau ia ruae patapulos sona dale na tatolak. Itu hadis. Yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, ini penting, tangkalinga, memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang lulukan iwajuji pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis, Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mega ni makun rin akan na. Mega ni. Hati-hati. Saya tahu sengkang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak dareke ko makunri daleta. Maka namagi je pangalle puras yang kamangolo de sinalepang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yana tu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakan-nakik lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, balak. Jadi makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Desa toki mangkalinga istilah capuraba. Desa to? Mega to pasali. Dega kadalelena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Dalam kitab Kansun Najah was Surur. Itu ada. Jadi mana sangka kita nak? As-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar taluratu 20 sabbu abalana paturu po ng Allah Ta'ala puri langie kalau dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruya secap waraba tapi cik dimi ulang denanya manana. Ini penting ditahu. Ada kitabnya, itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Selatan 3 tahun 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomatot tariolo. Ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemali, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Nah, makanya situngan Pak Bu madarika tu saya akhir-akhir ini mulai madarika tak kejenak matan repat disanganna taumatot tariolo yang banyak disalahkan. Magi pe nakada pe mali karena dia diseng kada hara gajero
makruh gajero atau membawa bahaya sehingga ya kumakadai pe mali na wakili tiga-tiganya. Iyo po makokoy magampala dete makada haram bid'ah neraka, padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum fikih bukan tauhid. Nah itu kajian agama telu, kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum, maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tauhid. Dia mungkin sama. Ya ko angka manu na lapoto, na kedo-kedo na paigere, selama masih bergerak di sembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi Imam Tasyafi sudah haram. Ya ko angka manu na lapoto, na kedo-kedo na paigere, maka itu tetap haram. Prinsip Imam Tasyafi, namo de mugere imatetok. Makalasi menumpai mugere. Nah begitu toh. Kecuali panni nami polo, aje nami polo, dia naji masalah. Tapi ya kuya romanu erapa uluna, maka dia komuitai-tai bisi di mana tetap dimate. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya. Ya ko Imam Malik tidak. Selama dia bergerak, karena binatang sah disembeli dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitio koro, berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kayak kan meta pakai. Yang hati-hati pakai Imam Tasyafi. Ia magalae makanan na pakai Imam Malik. Daripada mati bawang. Atau sebaliknya, ia kumanu lopo pakai Imam Malik, ya kau nak manu pakai Imam Tasyafi. Ini yang fatwa gado-gado. Ini, tapi ini bahaya babu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Akan asam penyembeli ayam potong di pasar. Ya kau nagere imanue, napanapeta madarunge nasi tandra na mate, berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabak si tandrai. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabah Imam Malik yang terakhir dihitung. Imam Tasyafi tadi yang awal. Jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini fikih. Ya kok fikih pasti berbeda pendapat tahu. Banyak pendapat. Magai nasabah po Allah Ta'ala makada walizalika halakahum mako mematoko rupancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komeki makutana hukum lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda tahu mega. Pakai masker salat, pakai songkok mas sempajang, pakai jarak salat, hukuman itu monroh. Nah pangiwangi tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Kemakada yang penting angka mage salinrogi atau ingae, angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pangewang. Magai pasti nareko angka ci dicocok tetap lolongan apalah. Ya kau saleh tetap ti lolongan. Al muhti au al jitihadu lahu ajrun. Ya kau saleh batena tau pandrite malah ketetapan hukum na puramona kaji agama lolongan ngici dia palang. Ya kau saleh, ya kau 7 lolongan 2. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat. Kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka cedeyase tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Iya nih asat teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kau ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kau ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Nah. Jadi si salah tuh dia nawat di matu lete ya buah, dia nawat di lete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Iya mega makoko pacaramai. Dari salafi masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid. Sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama. Beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kira waktu na Jokowi bersanding si bawa Prabowo. Seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI.
Sisanya terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komana. Patwa hilang. Magai, karena ini tidak melihat Henry Monroe pikir, Henry Monroe tauhid. Iya mega masalah. Jadi aku mangkalian ki carama tidak boleh ditarik. Dan awat digetangnya hukumnya masuk ke tauhid. Nah, sebab magai rancu agama. Engkau payah na cidi, kan tadi kajian Islam, engkau kajian iman, engkau payah sena, agak kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid dan dia terbagi mazhabnya, agak angka kadiriyah, angka khalwatiyah, itulah mazhabnya. Di sinilah dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah agak, masalah adab. Dena wat dingada laigat tetamo ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab, pasti keliru. Kekayasan, mapak botingi, napa mak jamak ya nak tak sungkeman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid, itu haram kalau ditarik dalam tauhid. Sebab magai tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab, berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba kali. Cedek bawangi palese, mancaji harangi. Nah, sebab keliru menempatkan sesuatu. Makumanam itu bu, makumanam itu. Mak baca dongi, angka gagai palenna. Iya kumakadai. Iya andrewe nasabari wadi nggak salama, itu keliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan kalau kotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kuigatanya lo tauhid ya berarti makanan itu sebagai sesajen. Mancaji musyrik. Cede bawa lese. Ya na tunameka, mak baca dong, haram. Betul, mereka baca doa haram. Mereka mapaci kong kaboting haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkamah. Ia tu ada narekode toga ke hukum agama larangi, maka dia bisa menjadi hukum. Narekona enggak baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan Pak. Itu al-adatu muhakkamah. Jadi ya kong kabudaya tak bu, tradisi tak termasuk tradisi maulid. Nah sebab baik, tidak ada larangan dalam agama, silahkan lakukan. Makom itu. Iya kota pahan nih ya, dena nama gampang. Itu kena salah, itu kena haram, itu kena dosa. Ini jadi masalah. Ini penting. Makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu tak begitu? Watak kali. Toh? Tubuh kasar. Pelikendroi. Polok ko tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka damapit na digagat tanana, makuye. Iya ko ang katalo, ipasibata rigu, napayalik ko lakasi. Naibalender, mancaji roti bi. Tak dengi ko lakasi tak detuita rigu Manusia ketika menyatu empat unsur, maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka manang. Makanya kayak terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia mati kau tak kalewe. Kega wa nafahtu fihi min ruh, yang ditiupkan oleh Allah, bukan khalikun. Dia pancaji pengalatal. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada kalau dalam tasawuf ini, yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lai weru. Ditiupkan boleh kenri, boleh koya, tapi ditiup masuk. Lete kagalokoro itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya, begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenri, itu ada pada rahasia. Agaknya serahasia, itulah nurun Muhammad.
Kenri dalele nero nur Muhammad na yala yolo. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yolo yatu. Yolo nur napa kita. Yana ayat na nur Muhammad. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Kitab yang nyata. Jadi imondri itu kita, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kaya yolo, Nur Muhammad. Dan ya sange Nur Muhammad kau takalewe, itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yang itu nak kada angka si kiri na rahasia, angka si kiri na ruwe, angka si kiri na watakalewe, aga si kiri na watakalewe. La ilaha illallah. Ini yang bersanad. Kita coba kira. Saya ambil langkah sedikit. Mohon maaf Bu, saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa isi tangan apa? Oh, saya jadi makia sitonganna ini penting saya sampaikan. Ia sitongan naidi dalam kehidupan ini, ia tu jiwa, ia naro rahasia. Rahasia itu sebenarnya Nur Muhammad. Ia natu nakada laulaka ya Muhammad lama akhlakul makhluk. Seandainya tanya ku Muhammad degaga sewa-sewa upakangka. Jadi sini na yang kekuilalan nalino, di situ ada Nurun Muhammad. Ia kokui tahu maka dete rahasia. Ia natu nang kaya sikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang zikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Kekah bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Tapi ya kumakade sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi, bentuk lampau. Maginang ka bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab Barasanji. Ia na baca teko makade magai nasaba sallallahu ala Muhammad adalah salawat Nur Muhammad. Nasaba de pancaji aliman lahiran na nabita napai nurna nasalawat memang na malaikae. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi mani watak kalimat lahiran na nabita napa na baca malaikat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelasnya ya rumah salawat lauri nabita makai garupana. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi adalah salawat yang ada pada salat tahayyat terakhir. Pacapuranna di tahayyat toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling afdal. Tapi angka sahabat puji-puji lori nabita menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena itu. Yana tu ampai makalat da tuega rupanna salawat, termasuk salawati bil qulub, salawat dia banyak sekali. Puji-pujian. Magai karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini mani kayak kami baca. Miki maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, silakan. Miki maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan. Miki baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi la ummi wa ala ali wa baraka wa sallim, silakan. Miki baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, silakan. Memi makada sallallahu ala Muhammad, jadi betul. Siapa kan dibaca semakin banyak semakin bagus. Magai ibadah yang paling mulia adalah salawat, bukan solat ya, salawat ibadah. Karena lain nusuk, lain solat. Makanya dalam solat maka daki inna solati sitongat-tongan nasampajaku wa nusuki dan ibadahku. Ibadah yang paling baik adalah salawat. Magai pede megai pede makanjai. Makanya di bulan Maulid Rabiul Awal kita harus banyak bersalawat. Tapi kayak masalah walau di nabita. Sambil berjalan baca salawat. Ya komeloki ko denai bilang cukup baca saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Aja ndak usah dihitung. Ya kau meloki malai wirid, ya hitung. Mesti bilang, kau wirid, nah sebab wirid ditentukan jumlahnya. Kapan waktunya dibaca? Bisa dibaca sampai 6.666. Itu sudah masuk tarekat, bukan hadis. Tapi engkau sahabat masalah mereka makan Nabi, mampukah engkau lebih dari itu? Yang mengatakan mampu, Nabi mengatakan lebihkan. Jadi namo itu 24 jam masalah waki. Ternyata orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi. Saya baca kisahnya Hujatul Islam Imamul Ghazali. Wattunna noki kita hiyalumiddin. Engkau murid nama kutana. Ya sih. Kenapa magi nang kau kilalan na kita tahiyalumiddin ini? May galada hadesa dena kana rampi to panrita liang. Betungan na napertanyakan ikadudukan na ternyata ka hadesa malamay. Ternyata ka hadis dhaif ya. Magi nang ka hadesa ko dena kana rampi ulama lenge. Degago ko kita lenge. Aga na sa Imamul Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Hiyalumiddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Jadi pura pi pangulok ko Nabi tamak kada manas sagay di pawiya Rasulullah. Nanti Nabi mengatakan iya napalawuki itu hadisa. Jadi ya tau pandriterio ya kumamimis sang hadisa asa atau de langsung ko Nabi ta napangulok ko manipis si runtuk Nabi ta. Yo potawe makokoe nang kalinga minamaka raja wanam lemah. Dhaif. Nah ini yang banyak. Makanya yang kita naik apa bu? Hadis malam magah. Kada dirisa ngitanya ka ahli hadis. Karena yang tahu lemah tidak lemah itu ahli hadis. Ya kok komilet tope cukuki belum tentu. Makanya Imam Tasyafi mengatakan jangan sekali-kali mengatakan berani mengatakan degaga dan lelena kecuali engkau sudah membaca 600.000 hadis Nabi. Ya kupura ni mubaca an-ratuna sabbu hadisa na nabita wadino makada degada lelena karena kau sudah membaca dalil. Tapi ya kusiratu mi mubaca makada degada lelena yana tiasa taupusa na pacio te pusa. Nah, ini adik-adikku yang di Asadia harus banyak. Sekarang ada yang mudah. Bisa kita mengambil 9 kitab hadis di Google itu ada. Sahih Bukhari Muslim, Sunan Nasai, Tirmizi di situ ada. Jadi langsung nomor satu semua. Itu nomor 2 semua itu bagus. Jadi makokwa mak gure Pak Kutubi melikita na yang ensiklopedia hadis Nabi itu yang 600.000 hadis Nabi di dalamnya itu harganya 8.700.000 28 jilid. Itu sih di meter si tengah. Ya. Itu 8 juta lebih. Melo pada lina motor baru cibi. Kalau kita ambil di Google cukup punya data hanya 24 MB. Nah, itu harganya tidak cukup 500 rupiah. Bayangkan ini teknologi makoko Pak. Jadi mudah sekali anak-anak kita belajar makoko. Banyaklah membaca. Nah, cuma masalah harus bersanad juga ilmunya. Makanya kau tahu pandrita pole, angka pole Jawa, termasuk guru tak kemarin datang ke Sengkang. Habib Makkah, mursyid tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari. Itu datang ke Sengkang. Beliau itu adalah mursyid tarekat dan ulama. Di Sengkang ini engkau guru tak. Ada guru tak di sini yang luar biasa. Dan itu diakui. Dan masih hidup. Menyambung sanad. Anak-anak yang di Asadia, magi na isuro anak etamu ko Asadia masih sekolah. Karena guru tak saada nyambung sanadnya dengan Rasulullah. Dan mengajar di Asadia Sengkang ini pernah tinggal di sini dan bersanad ke murid-muridnya. Jadi anak-anak yang belajar di Asadia ilmunya itu bersanad tembus ke Rasulullah. Mereka itu tahu dia paham. Nasabak guru tak Haji Asad yang belajar di Mekah langsung belajar. Sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin turun ke tabiin, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian disitulah guru belajar. Nah, datang ke Sulawesi Selatan, masuk ke Wajo, tinggal mendirikan pesantren Asadia, kemudian mengajar murid-muridnya di sini banyak yang sukses, ulama bahkan seluruh Indonesia di mana kita cari di situ ada Lumi Asadia.
magai barakak na gurutta. Tapi sekarang anak-anak kita denawat dilalai magai nasaba itu sanat jangan sampai terputus. Ilmu anak-anak kita di sini tembus ke Nabi. Tapi ada kekurangan, nah dia tidak menyambung energi. Itu yang banyak. Kaya sadena sambung energi, magi lampu ya Pak Bu, natuwa ko ilalam sige. Padahal pusatnya ada di Bakaru. Toh? Pusat listrik angka ko Bakaru. Tapi mana kau sengka ni patuo? Kenapa? Karena ada jalur yang tembus dari Bakaru sampai ke Sengkang. Energi yang masuk itu adalah strong. Makanya anak-anak Asadia harus mengirim patih runtut sampai ke Gurutta ke Ajasan. Supaya dia mendapat energi itu. Iya kodena pakai ero denu lelolonga berkah. Saya kasih tahu memang. Itu kuncinya kalau mau dapat berkah. Niga guru tapak guru ki makokowe, kemudian siapa gurunya yang mengajar, kemudian siapa gurunya tembus ke guru tasada, kirimkan Fatihah itu bersanad ke situ. Maka jalurnya itu akan nyambung. Apa ia kau terputus sih? Mohon maaf, pasti berakat nanti ding. Itu mudah. Ya penting sampaikan ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu tasawuf, cuma jarang orang amalkan. Mengirimkan Fatihah kepada orang meninggal. Makanya guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar aga nasan. Ia kong katau panrita nasa ngalena na de pagaga tau mate guruna tanya pa ulama iya ustaz mo pa. Maka ya sa tau mate guruna bermimpi ketemu guru tasada, bermimpi ketemu guru yang sudah wafat, maka dia mengajarkan ilmu. Itulah namanya ilmu yang didapat dari orang yang meninggal. Dan itu hal biasa di kalangan ulama. Ini penting. Namun ibu-ibu ini kan alumni Asadia, mereka cuma kadang terputus. Makanya kendro-kendro kilo, loki katau pandrita rentu ki buruna, kirimkan Fatihah, kemudian berdoa. Sampai sanad kirim ke Rasulullah. Kiringan Fatihah Nabita. Saya tadi di awal langsung mengatakan ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Sesekali kita kirimkan Fatihah Rasulullah. Iya toh motot tadi lo. Karena makanya Nabi tak, ini sunnah Bu, jangan tidur kecuali membaca suratul Fatihah 4 kali. Akasiata baca Fatihah komiki matinro? Hah? 1 kali, tambah lagi 3. 1 kali kepada Rasulullah, 1 kali ke ibu bapak, 1 kali kepada muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat al-ahya'i minhum wal amwat, kemudian 1 kali untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Itu pas 4 kali. Siagaikan nasal lengaroni salamakun rei mukmin laki-laki mukmin perempuan ya ku 50 juta kilala nalino ya rikiringa Fatihah barakat na rewa lokuridi. Pak ya kuidi memillo do makoko marajini. Magai mega ni dosa, mega di panghalang, makanan belum tentu bersih, kemudian wad dijaji deni pasusakana pacicerangi sempaja dina makanja jauh dari kehusuan mega ni dosa pigau mega ni anu makaleliangi jama doa mo ko dijaji mabela maka magai harapkan doanya malaikat makom itu Pak ya ko dena yero doanya anak kecil yang belum balik suri milodong kemudian kita makami magai anak kecil yang belum balik itu waliullah ijabah doanya magai nasabak lega dosana makom itu. Jadi ulama itu cari cara pikir carana. Nawat di malolongan. Nah, kira itu penting. Kemudian saya kembali. Ya Nabi Muhammad SAW diperingati hari kelahirannya, bukan kematiannya. Ya kau tahu tuh, kau tahu ulama kita agak. Amat jangan Nabi itu haul 1 tahun kematian Gus Dur. Kematiannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kematiannya Ki Ahmad Dahlan. Makanya dikatakan haul 1 tahun kematiannya. Magina tuli amatiangan nami peringati. Dikenang karena pada saat dia hidup. Tapi Nabi tak bukan kematiannya. Agak pale pada saat dia lahir. Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umatnya. Selalu hidup untuk kita. Nah, itu. Jadi tapi mega ki masalah ala kunabita. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling penting. Rewa kape mang iya roi di onna alewe Bu ya watakalewe anrena aga makanan kasar wadi jajin andre wadi burasa wadi soko anrena watakalewe tapi ya ko malase watakalewe
namona sumanu ciato tama. Ketama, magai malasay watakale. Air putih 1 gelas, dia melo tama. Magai malasay watakale. Tapi angka bahaya, ia kuruwe malasa. Napay talu aya na baca imangi makarani. Betungan na rokok no. Tahu malasa tinayat. Iya. Padi watakale ko malasay. Nasaba andre na ruwe bacaan Al-Quran, sikir. Ya ko tasbih, napay cicam macan na bilang-bilangnya na takdenna, berarti malasa ya tita. Ya ko mangaji kinanapay silampa tacakarudu, malasa ya tita. Ya ko angka iman napay ayat na baca, apa ayat na baca, masemen ya, betungan na roko no, tau malasa tina ya tu. Meloy buray. Nah kiro, nasaba ya ko malasa si dia gaga, tidak bisa masuk makanannya. Watakale malasa namona supalakko ciato tama. Ya ko atie malasa sikir tidak bisa masuk. Bacaan Al-Quran tidak bisa masuk. Itulah sehingga mesti lay burai atita. Cara nape ko bate burai sikir dan solawat. Cuma ya sikir ya makadaka onna. Saya coba kira. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya rumah sikiri napatenang hati. Tapi pertanyaan, ya ko masikiri ki dan dia tenang hati tak ke salah. Ati ga salah, sikiri ga salah atau ke kan? Itu kira. Dan coba kira nama nabi. Kami kan tahu la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu napatenang hati. Bahkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Napai maka dapat balnya Allahu akbar tapang kami malengokwe pada tahu si candring kita pesan na candrina ya no maku itu karena ada getaran, tapi ya kode gaga berarti enggak masalah, tidak konek ya kode na kone berarti kata tutup ya kon kata tutup berarti enggak macarepa ya ko macarepa mesti disai. Peko batik disai. Inilah pentingnya. Mulai dari wudu, mulai salat sunat taubat, kemudian awali dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, kemudian istighfar. Maiga pasusunna. Iya ko awumi wadding ipacuru no korinso ni akamenre lega ni carepana. Tapi iya ko darauti denmelo. Ipacuru calega, iga lulu calega, lai ramme pamakbani pa yatu. Nah itu, coba kalian. Makko mati itu adiko malasay. Ya tabaca la ilaha illallah la ilaha. Tidak ada, tapi ini la ilaha illallah aja tabaca bang. La ilaha illallah la ilaha. Kan baca la ilaha illallah la ilaha. Coba kalian. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Agak zikir la ilaha illallah yang bersanad, dan inilah yang diajarkan turun temurun para ulama sufi. Tangkalingi kalian. Istilahnya saya tidak minta untuk diikuti, tapi tangkalingi, kemudian amalkan nanti malam atau nanti subuh. Ya komoto ki ko subuh matu tak coba gare. Itu sih salah ladap. La ilaha illallah. Tak coba gare. Malampe istirahat sajana, kemudian kemudian tabal Allah. La ilaha illallah. Tutup mata. Cukup 7 kali kita baca, pasti itu merinding. Magai, karena itulah zikir yang konek dengan kalbu. Tes itu. Ya kau makan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau ya kesiratu ni dia mau pakai la ilaha illallah. Ini yang jadi masalah. Sini pentingnya zikir. Makanya kalau belajar fikih cari guru fuqaha, kalau belajar tauhid cari murabbi, kalau belajar zikir cari mursyid. Maka tarekat itu penting dalam agama. Karena mursyid adalah tempat menyambung sanad ke Rasulullah. Mengambil zikir ala ilmu pak disangange denok ko YouTube pak disangange denok ko boe. Seandainya pak disangange ku HPW yang ibawa HPW irisatonya gagay. Seandainya pak disangange okui boe yang ya punai na bo na irisan nih, tapi bukan di situ. Kendroy al ilmu fis sudur, yaitu pak disangange okui atin na tau pandrita. Itulah makna kalimat al ulama warasatul anbiya.
Ulama adalah pewarisnya Nabi. Kenroy, kalbunya ulama tempat mengambil ajarannya Rasulullah. Itu penting. Jadi wadi mak guru ku YouTube tapi nyambung sanat ke gurunya. Kega, ya rustas setan kalinga cara mana ku YouTube sesekali harus ki ketemu. Istilahnya mesti si runtuk ki. Saya sarankan ada satu penceramah muda itu yang sangat hebat sekarang. Itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim. Saya sampaikan ke anak-anak saya, buka channel YouTube-nya beliau, pelajari. Dia ahli tarekat, mengumpulkan beberapa aliran tarekat, dan dia adalah ulama kasyaf. Kemudian yang kedua, dia adalah ahli filsafat, juga sekalian ahli hadis, termasuk guru besar. Sebenarnya beliau banyak belajar dengan ulama yang bersanad itu. Dan itu sangat mudah, melulumopah. Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim namanya. Itu luar biasa ceramahnya. Dia menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat, dengan fikih. Dan itu luar biasa. Karena dia adalah juga termasuk ahli hadis. Makanya, yaitu makoko abu menyamang. Namo komi bola menonton ceramah hebat toh. Namo de na telo masigi. Cuma ya kung kapacarama makoe, kita datang untuk mengambil sanad keilmuan. Nasabak si sale itu kumakada biasa wang kalinga, siwa makada biasa wita langsung. Si sale itu mengambil sanad istilahnya. Energi itu harus nyambung. Itu ampai guruta di Asadia, di Masjid Raya, di Asadia ketika pengajian ini mimbar duduk dia pakai. Tahu? Di pondok itu bu mimbar duduk, yaitu mimbar tudange, itu mimbarnya Nabi. Yang ada sedikit penghalanya, kemudian duduk di situ magai. Kepalanya anak-anak lurus dengan kalbunya ulama. Sehingga itu energinya langsung masuk. Kalau di atas mimbar begini itu agak berat. Si salah memang tuh. Makanya itu teh si salai barakak na pengajian tudange si bawa cara terbuka. Memang karena kepalanya anak langsung tembus dengan kalbunya ulama. Si saleh. Itu yang itu barakah. Makanya guruta itu tradisi biasa dia tidak dibuang itu. Makanya dia pakai mimbar lopo tapi tetap mimbar duduk. Itu yang sunnah. Kemudian yang kedua, itu mudah menyambung energi berkah ke guru-guru kita. Nah, itu. Jadi harus ditahu. Dia tahu tuh nang kagak kata rubah bawang apa itu denite mata kasar. Kemudian yang terakhir makuye iaro nabita nasabak makadake ona nur Muhammad, itulah rahasia ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya kan ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal tulisannya Muhammad. Jadi itu tahu okina Muhammad. Makanya sebenarnya iya ko tahu makanja pahana denang kanauja itawe namo magajana modele nataya nam modele tahu mode nauja magai karena dia sebenarnya di situ ada tiupan dari Allah, di situ ada rahasia nur Muhammad. Ya kumujai dua hal ini sebenarnya yang kau hina. Dia tu ampai denawat di yuja pada tarupa tahu nasabak magai di situ ada nur Muhammad. Allah menciptakan seperti itu. Jadi aja tak masalah kau nggak tahu makaliliang nasabak magai. Memang manusia diciptakan begitu. Saya pelajari satu ilmu sederhana bau. Kabo na guru tak biasa rupake. Jadi memang ya metode tahu pak ang kami mato na tu modele na. Namu tu sanging kamanato modele itu ang kato. Maka dia tahu make mako memang tahu mereni salah-salah makasilasi. Ya, apa kau? Ang kami mato tu ko kita. Ya nang katau madani ko mabelay ya ko tuday si babay di maraja ya tau make tu matandre kala-kalasin na aja mo si bawangi dangkan nakalasyak ko ya samarani salah-salah ya nang katau buku ingat na makalasila si to itu ya nang katau malampe ang putuna pacandringat gitu ang kamana tu narampe guru tak yan ang kataw malabba arona masagat di nasoro to kong kalagang napay natiro ito ang peto pandrita napay natiro nang kataw maraja ulun na mabulla mata na macicit aja napay natiro nasa ito makumiman niya. Jadi makanya Allah sudah menciptakan takdir Allah itu sudah diciptakan begitu.
Cuma akan rin apa di madeceng. Kalau iman masuk ke dalam, distel menjadi baik. Ya kolap pa itapa na reway si pa aslina. Jadi iman itu adalah alat kontrol. Magi tapai na tulilaw ilalang, apa ang kami mato potensi na tetas salah. Makanya ulama na rekong kataw minaw nasa dali na niya tunala. Magay, nasa dia sudah yakini bahwa ang kami mato makor. Maku itu ampe to padite din ang kanasalan ito nasa tao mako memo. Ito, natarima makoro, tapi ya kung kay tapa, maka yan didina itu adalah iman. Pekwi cara ng tuli makanja tapa na, nasa tak de manang iya tu sipa masalah. Tapi yan ang masu tapa muba pe mangaslin na. Ito, maku itu. Jadi yan ang masti tapahang Jadi sa barak ibu, titay lakay takado, makome makasya lakay. Kwe, tau makome made, batungan na, ang kami matuto. Nah, inilah takdir Allah yang telah diciptakan kepada manusia. Dena wedding diganggu-gugat. Maku itu. Jadi itu ampai namo tu maki buah tahu pak bu katolalan nako kita dia sana cermak gurutta. Ya koto me maki buah tahu naimon rinne sa taki buah ya tu makar ji pa pesantren. Madari kolai pesantren ni yolo latu bola na rewa na indok na. Ya. Suruh lo mengaji na liwang ngon nge mengaji. Mengaji si tau chat temak magay puray sa taki buhay ya komelo ki anak masijab mapahang agama magampat tama pesantren deta surit tam pesantren alena melo tama imon rin na loro taki buhay mon rin na loro apa iya ki mon rin na loro taki buhay insyaallah ko jaji ya tu anak-anak itu kan cinta agama. Deta sore ma pesantren na pesantren itu sudah diteliti ulama kasyaf. Tapi angkal alam makanja komelo ki matandre papujin na kupong Allah Ta'ala cinampak na pahat tauhid tinggi kecintanya kepada Rasulullah. Dena maraji tapak guru agama alina mematomelo mak guribi takibua iyolona atau imonrin na subuh. Disitulah jalannya para nabi. Angka tu onronna. Tapi makadaki terlambat nanya Pak Ustaz. Anak tatona tapak guru. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.